Supriantung. Saya merupakan salah satu mahasiswi aktif Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi Negara Angkatan 2017. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penanggulangan wabah virus corona, yaitu implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa. Wabah virus corona ini merupakan salah satu masalah yang amat serius yang terjadi hampir di seluruh negara, termasuk salah satunya di Indonesia. Wabah virus corona ini menimbulkan berbagai macam dampak, bukan hanya dampak kesehatan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. Dalam upaya penanganan wabah virus corona ini, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan jaring pengaman sosial, salah satunya diantaranya yaitu program bantuan langsung tunai dana desa. Bantuan langsung tunai atau disingkat BLT Dana Desa merupakan pemberian uang tunai kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengurangi dampak dari pandemi virus COVID-19 dan untuk menjaga daya beli masyarakat yang ada di pedesaan yang terkena dampak pandemi virus COVID-19. Besaran uang tunai yang akan diterima dari bantuan langsung tunai ini adalah Rp600.000 per bulan. Adapun ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa, dan pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai dana desa dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Menurut Daniel Amasmanian dan Paul Sabatir dalam Agustino 2008 halaman 196 menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini, proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Adapun model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel Amasmanian dan Paul Sabatir yang menjelaskan ada 3 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Yang pertama yaitu karakteristik masalah. Karakteristik masalah dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa yaitu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa masih tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat mampu yang menerima bantuan ini, sedangkan masyarakat yang kurang mampu atau yang paling merasakan dampak ekonomi dari pandemi virus corona malah tidak menerima bantuan ini. Hal ini menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat dan dapat meningkatkan terjadinya risiko sosial. Yang kedua yaitu karakteristik kebijakan. Jika dilihat dari karakteristik kebijakan, program bantuan langsung tunai dana desa itu sendiri sudah baik karena dapat membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Namun, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa itu sendiri, dinilai masih kurang dalam menentukan penerima bantuan langsung tunai dana desa. Dan mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai dana desa itu sendiri masih belum terlaksana dengan baik. Karena jika melihat dari fenomena yang terjadi ataupun beberapa pemberitaan di media terkait dengan bantuan langsung tunai itu sendiri, sejumlah kepala daerah menilai bahwa mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini sendiri masih berbelit-belit. Hal ini menimbulkan masalah-masalah baru dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan masyarakat kurang paham terhadap mekanisme dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa itu sendiri, serta kurangnya koordinasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan menyebabkan ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan langsung tunai dana desa dan bantuan langsung tunai dana desa itu sendiri mengalami kendala keterlambatan. Yang ketiga yaitu variabel lingkungan.
Untuk variabel lingkungan, jika dilihat dari kondisi sosial ekonomi dan masyarakat, program bantuan langsung tunai dana desa itu sendiri sudah mendukung dalam pelaksanaannya. Namun, untuk meningkatkan pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa dari variabel lingkungan, juga perlu dilihat dari besaran uang yang diterima oleh masyarakat terdampak dan juga komitmen aparat pelaksana dalam merealisasikan kebijakan itu sendiri. Karena masih saja ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga dalam hal ini, besaran uang yang seharusnya diterima oleh masyarakat terdampak tidak sesuai dengan besaran uang yang seharusnya diterima. Yang pertama, pemerintah perlu mengatur dan mengevaluasi kembali pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa agar lebih efektif sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, pemerintah harus lebih memperhatikan dan melakukan pengawasan secara langsung untuk memastikan penyelenggaraan bantuan langsung tunai di daerah terlaksana dan tepat sasaran. Yang ketiga, pemerintah perlu memperhatikan dan memperbaiki akurasi data terhadap kelompok yang rentan dalam pelaksanaan program jaring pengaman sosial untuk menanggulangi dampak pandemi virus COVID-19. Perbaikan data ini diperlukan untuk mencegah munculnya konflik akibat kecemburuan sosial. Yang keempat, perlu adanya koordinasi yang baik antara organisasi pelaksana, baik pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah maupun sebaliknya, sehingga tidak terjadi ketidakvalidan data. 5. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa juga sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya oknum-oknum yang melakukan tindakan penyimpangan terhadap penggunaan bantuan langsung tunai dana desa.